Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ovilia Anggun Mayangsari, Nita Anggraini, Sukma Rita Fabiola, dan Ela Nur Andriansyah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai macam-macam metode pembelajaran dan penerapannya. Apa sih metode itu? Metode berasal dari bahasa Yunani. Metodos yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan. Macam-macam metode pembelajaran yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah siswa, yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Metode ceramah merupakan metode yang paling ekonomis dan paling efektif dalam mengatasi kelangkaan buku. Metode ini bersifat terpusat, sehingga menghasilkan komunikasi yang searah antara pengajar dan peserta didik, sehingga terjadi proses belajar yang efektif, serta tujuan pembelajaran pun dapat tercapai. Yang kedua, metode demonstrasi. Definisi metode demonstrasi yaitu metode yang digunakan untuk membelajarkan peserta dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Demonstrasi merupakan praktek yang diperagakan kepada peserta. Karena itu, demonstrasi dapat dibagi menjadi dua tujuan. Yang pertama, demonstrasi proses untuk memahami langkah demi langkah, dan demonstrasi hasil untuk memperlihatkan atau memperagakan hasil dari sebuah proses. Biasanya, setelah demonstrasi dilanjutkan dengan praktek oleh peserta didik itu sendiri. Sebagai hasil, peserta didik akan memperoleh pengalaman belajar langsung setelah melihat, melakukan, dan merasakan sendiri. Yang ketiga, metode diskusi. Definisi metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Metode diskusi merupakan salah satu metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran dengan memberikan siswa suatu permasalahan untuk diselesaikan bersama-sama, sehingga akan terjadi interaksi antara dua atau lebih siswa untuk saling bertukar pendapat, informasi, maupun pengalaman masing-masing dalam memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Dengan demikian, diharapkan tidak ada siswa yang pasif. Metode simulasi. Pengertian metode simulasi yaitu metode simulasi adalah satu metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan atau imaka yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Simulasi yaitu penggambaran suatu sistem atau proses dengan penggambaran memakai model statistik atau pemeran. Yang kelima yaitu metode resitasi. Definisi metode resitasi yaitu metode resitasi atau penugasan adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Jadi bisa disimpulkan bahwa metode resitasi adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan tugas tertentu kepada siswa untuk dikerjakan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Tugas yang diberikan guru dapat memperdalam materi pelajaran dan dapat pula mengevaluasi materi yang telah dipelajari, sehingga siswa akan terangsang untuk belajar aktif baik secara individual maupun kelompok. Definisi metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban, atau sebaliknya, siswa diberi kesempatan bertanya dan guru menjawab pertanyaan-pertanyaan. Metode tanya jawab adalah suatu metode dalam pendidikan dan pengajaran di mana guru bertanya dan murid-murid menjawab bahan materi yang diperolehnya.
Metode ini memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara pendidik dan peserta. Bisa dalam bentuk pendidik bertanya dan peserta didik menjawab atau sebaliknya. Metode belajar kelompok. Definisi metode belajar kelompok di dalam proses belajar mengajar, guru sebagai pengajar dan siswa sebagai subjek. Belajar dituntut adanya profil kualifikasi tertentu dalam hal pengetahuan, kemampuan, sikap, agar proses dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Untuk itu, maka orang kemudian mengembangkan berbagai pengetahuan, misalnya psikologi pendidikan, metode mengajar, pengelolaan pengajaran, dan ilmu-ilmu yang dapat menunjang proses belajar mengajar itu. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa di forum diskusi.